Halo Tribuners, selamat siang dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan juga semangat ya tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastory edisi Kamis 14 Agustus 2025. Tribuners, seperti biasa di Tribun Bastory kami selalu mengangkat tema-tema menarik dengan narasumber yang hebat tentunya. Dan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu merangkai kebinekaan melalui Festival Kebudayaan. Nah, Tribuners, seperti yang kita tahu ya bahwa Maluku ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk terus memperkenalkan dan juga melestarikan kebudayaan di Maluku terus dilakukan oleh BPK Wilayah 20 Maluku. Salah satu caranya yaitu dengan menggelar berbagai festival untuk tentunya memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk generasi muda ya, supaya bisa lebih mengenal lagi akan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Maluku. Karena kita itu kadang ya bahkan lebih mengenal budaya-budaya di luar daripada budaya-budaya kita sendiri yang ada di Maluku. Nah, lalu seperti apa sih festival-festival yang akan digelar oleh BPK Wilayah 20 Maluku ini dan nanti akan digelar kapan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuners, kami juga ingin mengingatkan kepada Anda yang punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab, bisa melalui kanal YouTube maupun juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Langsung saja Tribuners, kita berkenalan. Sudah hadir ada Bapak Dodi Wiranto selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 20 Maluku. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Baik tentunya. Baik, sehat ya Pak. Sehat, amin. Semangat tentunya. Pasti semangat Bu. Pasti semangat. Iya. Nah Pak Dodi ini sebenarnya udah nggak asing lagi untuk Tribuners yang mengikuti program Tribun Bastory karena sebelumnya udah sempat hadir ya berbagi cerita juga mengenai fungsi dan juga tanggung jawab BPK Wilayah 20 Maluku ya di Tribun Bastory mungkin beberapa bulan yang lalu Ya, Pak ya. Oke, gimana perasaannya datang untuk kedua kalinya di Tribun Pak? Wah, semangat sekali. Kami ucapkan terima kasih lah kita bisa ikut terkenal seperti Tribun ini. Aduh, terima kasih juga kedatangannya Pak tentunya. Nah Pak, kalau saya lihat ya di media sosial khususnya di Instagramnya BPK Wilayah 20 Maluku ini sudah ada kolaborasi ataupun koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah untuk gelaran festival-festival, beberapa festival yang mungkin akan digelar mendatang. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners apa saja festival yang nanti akan digelar oleh BPK Wilayah 20 Maluku dan apa tujuan utamanya, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Kami dari BPK Wilayah 20 melanjutkan tahun kemarin yang kita sudah melaksanakan untuk festival Benteng Victoria tahun kemarin ya Bu, dan itu cukup lumayan menarik. Kita bisa memberikan hiburan, memberikan edukasi, kemudian mempererat juga hubungan antara komunitas yang ada di Maluku ini untuk tampil di sana. Kemudian juga sebagian menjadi promosi sebenarnya bahwa budaya Maluku itu ternyata sangat kaya ya, sangat kaya dan sangat banyak begitu. Nah tahun ini kami mendapatkan sedikit anggaran yang lebih lumayan gitu sehingga kami bisa melaksanakan sekitar ada 4 rencananya 4 festival yang ada di Maluku itu. Jadi kami ingin juga memperkenalkan khususnya di daerah-daerah yang ada juga yang di pelosok, ada juga nanti di Wulurat itu ada di Kei Besar, kemudian ada juga di Masela. Kami juga berpikir masalah geopolitik ya, artinya bagaimana daerah-daerah perbatasan atau 3T itu mendapatkan istilahnya stimulus, juga mendapatkan perhatian dari pemerintah bahwa kita ini masih di republik gitu. Kadang-kadang kalau sudah terlalu jauh itu perhatiannya kurang. Jadi kami ingin selalu mengingatkan bahwa Katong ini sebenarnya adalah satu keluarga dalam Nusantara, dalam Republik Indonesia begitu Bu.
Oke. Jadi ada 4 ya, di mana aja tadi tuh Pak? Masela, Ya, yang pertama nanti di Wulurat, Festival Wulurat. Budaya Wulurat itu ada di Kei Besar. Mm-mm. Jadi di sana itu ada tinggalan berupa kulur ya, kulur itu atau lutur itu benteng benteng adat yang dibuat oleh asli masyarakat adat waktu itu untuk pertahanan. Jadi banyak hal yang bisa kita petik di sana, namun benteng atau lutur ini belum masuk dalam cagar budaya, belum ditetapkan, sehingga kami juga ingin mendorong pemerintah khususnya Kabupaten Maluku Tenggara itu untuk bisa eh, melakukan studi kemudian menetapkan sehingga bisa lebih terlestari begitu Bu. Dan itu ada tatanan batu ya sekitar 30 kali 40 meter kalau nggak salah, dan di situ masih ada bapak rajanya yang tinggal di situ. Kemudian ada pembagian rumah-rumahnya, termasuk juga lingkungannya itu ada kuburan tua di sana. Saya pernah ke sana sekitar 2 minggu penelitian di situ. Dan ada juga budaya-budaya seperti pemajuan kebudayaannya itu seperti makan pinang siri. Oke, iya. Kemudian ada upacara-upacara juga di sana, dan ini menarik. Banyak juga turis asing yang sudah sampai situ malahan gitu. Nah ini alangkah pentingnya juga ketika nanti mungkin dari Sabang sampai Merauke juga tahu gitu, Iya. tidak hanya turis asing, bahwa kita punya loh kekayaan seperti itu, karena unik ya. Itu di bentengnya itu ada pintu rahasia, ada pengintaian dan lain-lain, dan teknologi-teknologi itu dikenal sudah lama. Jadi artinya nenek moyang itu sudah memiliki kepandaian seperti itu, sudah memiliki kepandaian untuk membuat pertahanan yang ya hebat saat itu pemikirannya begitu. Nah ini yang perlu kita ceritakan juga, dan bahkan nanti kedepannya juga menjadi edukasi bagaimana itu tentang antropologinya, tentang arkeologi, arsitekturnya, bahkan pemilihan batunya untuk geologinya juga ada di sana. Dan yang kedua nanti ada juga festival budaya yang di Masela. Masela kita tahu juga dia sudah batas selatan kalau nggak salah ya, di Maluku itu, dan di sana nanti kita akan menampilkan beberapa kebudayaan atau tari-tarian. Kemudian yang tari yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu tari seka di sana. Tari seka itu menceritakan tentang semangat mereka, juga menceritakan tentang adat-adat baik mereka di sana. Itu di sekitar 2 kegiatan itu sekitar bulan September nanti. Kemudian yang kita lanjutkan lagi adalah festival Benteng Victoria. Iya, di Ambon ya, nanti ada di Lapangan Merdeka. Itu kita juga nanti akan undang beberapa balai pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia untuk bisa juga menampilkan di sana, sehingga teman-teman saudara-saudara Maluku itu juga ngerti ada budaya lain di sana yang menarik begitu. Kemudian tentunya kita juga pasti akan mengundang dari komunitas. Dari komunitas rencananya sih ada karnaval juga. Ada karnaval juga, sehingga tidak hanya di lingkungan itu, tapi ada kegiatan yang berkeliling macam karnaval itu oleh komunitas. Nah kemudian yang terakhir ini, yang kemarin saya ketemu dengan audiensi dengan Bupati dan Pak Setda, termasuk beberapa kepala dinas yang ada di sana. Itu ingin melakukan penghilatan festival Banda Heritage namanya, festival Banda Heritage, di mana festival itu nanti akan diselenggarakannya di Pulau Banda gitu. Karena kami juga mengucapkan terima kasih kepada Maluku Tengah yang selama ini telah juga berjuang untuk menetapkan beberapa objek cagar budaya menjadi cagar budaya, termasuk juga objek kemajuan kebudayaan yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Ini sebagian besar di Maluku Tengah, dan kami mengelola cagar budaya nasional itu juga sebagian ada di Maluku Tengah begitu. Mungkin karena salah satu kabupaten yang terbesar kan. Iya, iya, terbesar, dan kebetulan juga tinggalan masa lalunya banyak gitu, dan dikelola dengan baik. Nah ini kami juga memberikan apa ya, artinya apresiasi juga kepada masyarakat Banda yang telah selama ini juga menjaga sebenarnya, menjaga adatnya ya. Kalau kita lihat ada buka kampung itu masih selalu dilakukan. Kemudian ada perahu bilang, kemudian ada adat istiadat yang lain, termasuk juga benteng-benteng dan tinggalan-tinggalan masa kolonial, perak, kemudian perkebunan pala itu mereka masih juga aktif dan menjaga. Dan kemarin kami juga baru berbicara dengan Direktorat Diplomasi yang ada di Jakarta, itu rencananya mau bersama-sama dengan India. Baru kemarin sore kita, kalau enggak pagi, kita Zoom dengan beliau yang di Jakarta itu untuk menetapkan sebagai warisan budaya dunia bersama-sama India terkait dengan istilahnya jalur rempah. Nanti judulnya mau apa, tapi jalur rempah
yang kan dulu pala itu satu-satunya tanaman yang tumbuh di dunia itu hanya ada di Banda. Dari Banda, dan ini kan artinya pemikiran kita berarti starting point-nya juga dari Banda dong kan. Negara-negara yang zaman dulu pernah berdagang di Banda juga mendapat profit juga dari kita. Jadi Maluku itu memang sangat kaya. Nah ini kita akan melaksanakannya, akan dihelat di Banda, kemudian Pak Bupati juga memberikan respon yang sangat bagus, dan nanti hari Jumat ini baru kita akan berkolaborasi rapat kira-kira. Dan yang paling utama kan kalau di Banda itu kita mengutamakan untuk kebersamaan dengan masyarakatnya sebenarnya. Jadi kepanitiaannya dan lain-lain itu akan banyak dikelola oleh masyarakat, sehingga memberikan dampak benar-benar. Kadang-kadang kalau festival itu diselenggarakan masyarakat cuma nonton gitu. Nah ini mereka yang terlibat, sekaligus sebagai pembelajaran bagaimana melakukan sebuah kegiatan seperti itu. Kemudian ada beberapa tempat yang kita tuju, itu satu nanti di Cagar Budaya Nasionalnya di Benteng Belgika pusatnya, kemudian ada juga di depan Istana Mini. Jadi ada karnaval, ada jalan sehat, kemudian ada trekking gunung berapi begitu. Tapi ini rata-rata semuanya fun ya. Jadi bukan benar-benar untuk olahraga yang mendapatkan juara yang jutaan gitu. Bukan perlombaan. Iya, bukan perlombaan besar, tapi kebersamaan ya, kebersamaan, karena semua ini akan dikembalikan ke masyarakat, sehingga masyarakat yang memang akan memperoleh hasilnya gitu. Misalnya itu perlombaan internasional, kadang-kadang misalnya seperti Borobudur 10K misalnya, pesertanya mah dari Eropa, dari masyarakat yang cuma nonton gitu. Nah ini kita ingin yang berdaya itu malah masyarakat. Artinya keterlibatan langsung masyarakat tuh sangat diutamakan Sangat ya di sini Pak ya. Dan tadi juga Pak Dodi menyinggung bahwa sangat mengapresiasi masyarakat yang masih terus menjaga kebudayaan mereka di tengah modernitas saat ini. Nah Pak, apa alasan khusus memilih 4 daerah ini? Karena di Maluku kan sebenarnya masih banyak daerah-daerah lain, tapi kenapa memilih 4 daerah ini? Udah pasti ada punya alasan khusus kan, apa Pak? Ya siap, terima kasih. Jadi memang kalaupun anggaran kita gede, mungkin di semua kabupaten kota bisa juga kita laksanakan. Tapi beberapa agenda seperti di SMS, yaitu ada kegiatan yang ada di pusat, itu juga dilakukan di beberapa kabupaten yang lain. Sehingga sebenarnya tidak hanya kami yang melakukan kegiatan untuk memperkuat atau mendorong komunitas dan masyarakat untuk tetap melestarikan budaya. Jadi kami pilih 4 itu, satu ya karena memang mungkin satu yang anggarannya anggarannya mungkin nggak gede, tapi harus kita tetap harus kita sampaikan ke sana. Dan kalau Ambon itu memang untuk mendukung keberadaan Cagar Budaya Nasional Benteng Victoria, iya di situ. Nah ini yang selalu kita gaungkan untuk bagaimana kita juga bisa memanfaatkan bareng-bareng dengan TNI Denkav di sana. Bagaimana mungkin nggak sih misalnya ada museum juga di dalam, mungkin nggak sih ada orang bisa berkunjung ke sana, atau mungkin nggak sih waktu yang zaman dulu kan pernah mau ditukar guling kalau nggak salah, apakah itu juga bisa? Karena pemikiran kita sih Ambon itu memerlukan sebuah tempat untuk culture center ya, pusat kebudayaan. Jadi bagaimana orang ketika terbang atau melewat laut, ketika turun di bandara atau di pelabuhan, bagaimana mereka bisa mengetahui Maluku itu secara umumnya seperti apa. Itu belum ada tempatnya nih. Kemudian baru mereka itu mau kemana, naik apa, kemudian apakah ada usaha yang seperti travel agent seperti itu. Nah itu bisa juga misalnya ada sebuah tempat, dan tempat itu sebetulnya kalau kamu pikir cocok sekali, karena di Benteng Victoria itu adalah benteng pertama di Kota Ambon. Iya, Kota Ambon, dan itu pintu pertama Ambon juga berkenalan dengan dunia luar begitu. Dan karena memang saking kayanya itu, makanya para pedagang ke sini gitu. Nah itu yang di Ambon ya kan meneruskan untuk itu. Kemudian pemilihan di Ambon, kemudian pemilihan yang kedua yang ada di Kei Besar, di Mulurat itu, kami juga melihat bahwa tempatnya itu memang sangat agak terpencil begitu, agak terpencil. Ya, saking terpencilnya mungkin ada Tribuners di rumah yang belum pernah mendengar nama Wulur ya. Wulurat gitu. Saya aja jujur pertama kalinya ini mendengar Wulurat itu, saking nggak pernah tahu gitu. Ya.
Nah ini menarik sekali kalau nanti kita bahkan melalui mungkin kerjasama kita ini dengan Tribun bisa juga nanti Iya, memberitakan yang di sana iya sehingga pasti. tentunya seluruh Indonesia akan tahu ada yang unik juga. Hmm, Dan ini penting bagi edukasi. Sebenarnya ketahanan budaya itu berawal dari pengetahuan kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui ya, banyak kita ketahui, kemudian itu apa sih sebenarnya, ini akan memperkuat jati diri kita sebenarnya. Bahwa ternyata kita itu punya macam-macam juga ya. iya, Nggak harus kita lihat kayaknya yang di luar negeri itu lebih keren deh. iya Ternyata enggak. benar. Ternyata kita punya yang lebih keren. Dan Maluku sendiri itu kalau kita lihat eh, antara budaya dengan alamnya itu sudah sangat Menyatu ya. sudah sangat menyatu, sudah sangat kaya sekali sebenarnya. Bagaimana polusinya nggak ada. Kemudian sebenarnya oksigen aja ya, kalau Maluku kita lihat itu 90% kan hampir lautan. Nah, produksi oksigen itu sebenarnya di fitoplankton itu yang ada di permukaan laut. Artinya oksigen di Nusantara itu mungkin disumbangnya juga dari Dari Maluku. Maluku. Iya. Ini yang kadang-kadang kita nggak kita sadari Iya gitu. benar. Dan ya kami sayangkan juga sih kalau orang membuang sampah dan lain-lain. Tapi itu nanti topik lain ya. Iya. Kemudian yang di Masela itu karena salah satunya memang sudah ada WBTBI, Barisan Berita Benar, juga geopolitiknya karena dia di 3T satu. Hmm, Kemudian dia dekat dengan luar negeri seperti itu, dan kita kan harus memperkuat ya daerah-daerah perbatasan itu, kecuali dalam bidang keamanan dan pelindungannya, tapi dalam kebudayaan itu juga juga harus kuat gitu, dan mereka harus bangga bahwa kita itu masih bagian Indonesia gitu. Kita harus menjaga bersama ini. Maka pemerintah di sini harus hadir untuk menyatakan diri bahwa kita juga tanggung jawab loh untuk salah satunya ya, bukan hanya ketahanan pangan, mungkin kementerian yang lain ada, tapi Kementerian Kebudayaan ini akan juga hadir untuk melestarikan budaya. Ya, karena dengan kebudayaan itu kita akan merasa sebagai seorang saudara gitu kan, sebagai sebagai masyarakat asli Nusantara atau Indonesia seperti itu. Kemudian yang di Banda tadi, di Banda memang banyak sekali cagar budaya nasional, dan kemarin itu salah satunya Bappenas itu juga sudah sering rapat dengan kita, dengan Kabupaten Maluku Tengah, dengan provinsi, juga dengan beberapa kementerian. Itu memang ikonik, Iya. ikonik sekali. Banda itu ikonik sekali ya. Di sana itu kan ada salah satunya, kalau secara cultural itu perkebunan palanya itu masih Iya ada, masih sangat peraknya terkenal ya. ya, peraknya masih ada, kemudian mereka masih aktif. Yang kedua itu secara nature, secara nature-nya itu dia punya coral triangle reef ya. Hmm, Untuk koralnya itu segitiga koral di Banda itu hanya ada 2 kalau nggak salah di dunia, sehingga ini yang harus patut kita jaga gitu. Jangan iya. sampai nanti eh, ketidaksadaran misalnya penggunaan lokasi laut, misalnya di situ misalnya kapal boleh lewat atau ada peristiwa-peristiwa apa boleh di laut, itu nanti akan rusak seperti polusi dan lain-lain. Kemudian dari situlah maka Banda ini menjadi ikonik. Dan kemudian juga tinggalannya sih, tinggalannya dulu dari tinggalan perdagangan ya, tinggal zaman perdagangan, ada benteng-benteng itu relatif masih utuh begitu di sana. Iya. Masih utuh, termasuk juga para pendahulu kita, founding father kita kan juga yang diasingkan di sana gitu. Iya. Jadi pengasingannya kenapa kok milih Banda gitu? Mm-mm. Apa karena terlalu jauh? Tapi kebetulan yang diasingkan di sana malah pulang tambah pinter gitu. Seperti Pak Hatta itu dengan kontemplasi di sana, akhirnya dia mendapatkan apa ya secara visual, kemudian secara masyarakat. Kemudian Pak Hatta itu juga di rumah pengasingannya kan ada beberapa bangku untuk anak sekolah. Jadi beliau diasingkan pun masih masih mampu untuk memberikan edukasi. Itu yang sangat luar biasa di situ. Nah, pulang ketika pasca Belanda mereka berpulang dan tambah pinter ya kan, nggak tambah lemas tapi tambah pinter, berarti ada energi yang ada di Banda itu Bu, kira-kira 4 yang mau kita laksanakan. Oke, dan khusus untuk Banda ini mungkin karena Banda itu punya ketertarikan tersendiri begitu ya Pak, yang membuat orang-orang yang kalau datang ke Banda itu pasti pengen balik lagi, nggak mungkin enggak. Dan Banda itu juga merupakan salah satu tempat yang menjadi wishlist untuk para
apa ya, cewek-cewek utamanya ya. Saya juga salah satunya, namun belum berkesempatan, mungkin lain kali. Dan juga nah kan ada 4 tempat yang kemudian nanti akan digelar festival. Untuk konsepnya sendiri berarti beda-beda ya Pak ya, Oh iya, tergantung ya siap. tempatnya. Kalau nama festival sendiri Mhm. itu memang kami sinkronkan karena festival itu kan memiliki banyak banyak apa ya, banyak apa ya, keuntungan baik kebudayaan sebenarnya juga. Salah satunya misalnya untuk hiburan, kemudian edukasi, mempererat komunitas, mensejahterakan juga nih. Iya, Nah, ya kan masyarakat di sana masyarakatnya, kan. masyarakat dimanapun yang ikut festival itu kan Mhm, pasti mereka terlibat. mhm. Sehingga mungkin misalnya seperti kemarin kan kita dengan bagian diplomasi juga mau menetapkan Enbal Iya, sebagai embel warisan virtual ya. budaya dunia. Mhm. Ya, nah itu mereka juga bisa kan mengenalkan bahwa Enbal ada di sini. Kamu bisa beli loh, dan bahkan Enbal ini malah sudah banyak di Belanda gitu sebenarnya, sudah banyak dijual di Belanda gitu. Jadi memang kalau secara umum kata festival ini memang untuk mengikat itu semua ya. Itu semua melibatkan masyarakat, juga kebersamaan yang kita inginkan. Dan ada yang nilai pentingnya, satu adalah nafas budaya, kemudian kesejarahan, kemudian yang ketiga itu nafas budaya, kesejarahan, kemudian alam ya. Jadi salah satu contoh misalnya nanti di Banda itu ada kegiatan untuk penanaman mangrove. Iya, Oke. jadi kita kerjasamanya dengan dinas yang ada di Maluku Tengah. Ketahanan pangan nanti ada Patita, nanam mangrove, nanti dari lingkungan hidup dia bisa bercerita tentang sejarah geologinya, gunung berapi misalnya. Kalau dari yang kami bisa cerita tentang waktu jalan sehat itu, kita akan banyak kuis terkait dengan cagar budaya yang ada di sana, seperti itu juga termasuk budaya-budayanya nanti juga. Jadi kata festivalnya ini yang kita kunci, tapi nanti memang untuk tematiknya nanti akan kita sesuaikan dengan wilayah daerahnya ya. Jadi tidak setiap tempat nanti mungkin ada lombanya untuk jalan sehat misalnya, seperti itu kan tidak. Jadi memang karena salah satunya kita lihat posisi lokasinya, juga kita lihat bagaimana nih keterbatasan anggaran juga, Iya, efisiensi. disesuaikan ya Iya, Pak. kita sesuaikan lah. Oke, dan berarti tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain nanti akan digelar mungkin tahun depan ya. Mudah-mudahan ada ya dananya nanti di tahun Amin. depan supaya bisa digelar lagi, karena ini sangat penting Pak ya, di tengah hiruk pikuk kehidupan kita ya, di tengah modernitas saat ini banyak yang kemudian lupa saking kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, saking kita sibuk dengan ya sesuatu yang sudah mulai modern, kita tuh kadang lupa dengan em, hal-hal yang sebenarnya tuh dekat dengan kita tapi nggak kita sadari Pak. Nah, em, kemudian kalau saya lihat di Instagramnya itu kan masih coming soon ya, dan belum dipastikan tanggalnya untuk Banda Heritage Festival ini, tapi udah banyak sekali yang pada komen nanyain kapan tepatnya tanggalnya, walaupun udah dikasih tahu bakalan bulan November, November ya. tapi banyak yang juga tanya gimana cara daftarnya, bahkan sudah ada akun Banda Heritage Festivalnya, terus jawabin satu-satu pertanyaan-pertanyaan dari warganet. Nah, gimana BPK sendiri melihat antusiasme dari masyarakat dalam menanti festival kali ini, Pak? Ya, ya, tentunya kami sangat senang ya. Kami Mm-mm. sangat senang sekali bahwa kegiatan ini tentunya harus memiliki outcome, tentunya output dulu, kemudian baru outcome yang sangat luar Ya. biasa. Outputnya masyarakat bisa mengenal, bisa ikut melestarikan, mungkin bisa ikut mengembangkan ya, bagaimana kemudian muncul seperti misalnya nih kalau kita lihat di Prambanan nih, Candi Prambanan kan ada eh, ada pembuatan eh, Sendratari Ramayana yang sebenarnya ceritanya ada di panel-panel relief. Bagaimana itu menjadi sebuah sendratari. Ketika itu ditayangkan itu di setiap bulan purnama kalau nggak salah. Sehingga orang itu akan menunggu di bulan purnama dulu. Mungkin dia stay dulu di Jogja, bulan purnamanya tanggal 15 misalnya. Kita datang tanggal 13 dong, kita keliling dulu, baru nanti 15 lihat itu. Dan itu sendratari itu diciptakan untuk semakin meningkatkan nilai dari candinya. Nah ini bisa juga nanti komunitas meningkatkan seperti itu. Bagaimana misalnya
Benteng Belgika itu juga ada festivalnya sendiri misalnya. Ada teatrikalnya misalnya di tiap bulan Oktober atau apa ada teatrikal yang menceritakan misalnya ya. Salah satunya adalah pembantaian misalnya yang ada di sana. Di Banda, pembantaian di Banda diteatrikan sehingga turis yang ke sana. Itu kadang-kadang saya kemarin ke Banda, saya survei ketika sama teman-teman komunitas itu apa yang dilakukan ketika turis-turis itu atau wisatawan yang ada di Banda itu ketika malam hari. Ya saya kira istirahat Pak gitu. Itu kan waktu mereka ya. Kalau kita bayangin aja kita pergi ke luar negeri tidur itu suatu yang sia-sia gitu kan. Iya, kan. Udah mahal malah tidur di sana gitu. Nah ini yang artinya komunitas harus tanggap. Bagaimana kita punya banyak sebenarnya apa tinggalan-tinggalan itu ya, tinggalan-tinggalan cagar budaya itu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh masyarakat. Asal tidak merusak itu sebenarnya. Iya, harus memanfaatkan situasi yang ada ya supaya bisa lebih apa ya menarik wisatawan, mungkin bisa jauh lebih memperkenalkan begitu ya Pak ya. Oke. Nah, nanti untuk gelarannya sendiri akan berapa lama? Tiap daerah berarti akan beda-beda atau seperti apa? Akan beda-beda Bu, akan beda-beda. Tapi rata-rata 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari untuk kegiatannya itu tergantung dari banyaknya kegiatan acara yang dilaksanakan di situ. Tapi kalau sebisanya memang kita padatkan mulai dari pembukaan ya pagi sampai dengan nanti malam hari, kemudian hari selanjutnya seperti demikian, sehingga walaupun waktunya 2 hari itu padat, kegiatannya padat dan memberikan dampak yang bagus seperti itu bagi masyarakat. Dan saya pikir Ambon sendiri itu kan tinggalnya banyak ya. Banda sendiri itu kalau kita omongin seperti istilahnya blessing in disguise, kita itu nggak perlu bangun benteng segede-gede gaban gitu untuk kemudian nggak ada kan. Dan mungkin orang bisa membuat benteng seperti itu sekarang bisa dengan teknologi sekarang, tapi nggak ada nilainya juga. Iya, beda ya. Beda rasanya, dengan beda. apa yang udah ada peninggalan dari zaman dulu. Zaman dulu itu nilainya kan berbeda ya. Misalnya orang bikin Menara Eiffel lah, mungkin di Maluku kita bikin persis seperti itu kan nilai beda dengan di Perancis gitu. Nah ini sama benteng itu juga karena nilainya itu yang nggak bisa. Nah nilainya itu harus juga di upgrade gitu supaya nggak berhenti jadi sebuah sejarah yang berhenti. Tapi nilainya itu harus di upgrade sehingga juga menarik hal-hal lain seperti kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan ekonomi, kemudian dan lain-lain itu bisa ditopang oleh cagar budaya itu, termasuk juga oleh OPK-nya ya. Bagaimana kalau kita lihat tari kecak lah, tari kecak itu kalau nggak salah benar-benar mohon maaf kalau salah, jadi memang dulu juga diciptakan karena ketika seperti buka kampung lah kalau di Banda itu kan nggak bisa dilakukan setiap hari. Ketika ada turis, yuk kita buka kampung kan bisa, dia punya jadwal sendiri. Nah supaya itu bisa menjadi produk entertain itu makanya diciptakanlah seperti tari kecak atau seperti senda tari Ramayana, sehingga bisa sesuai dengan jadwal dari pengunjungnya begitu. Nah, ini kalau bisa diciptakan tari kreasi baru, asal pastinya dengan izin dulu dari bapak rajanya atau dari mana, bentuknya seperti ini boleh enggak, karena itu adat ya, enggak boleh juga sama seperti itu juga. Nah ini yang harus dikembangkan, kemudian akan disinergikan dengan cagar budaya itu. Sehingga ketika ada pementasan misalnya di situ masyarakat bisa tampil, senda tari Ramayana itu juga yang pentas masyarakat sekitar situ, dan mereka menjadi paham, satu bisa juga menjadi pemain teater, kemudian beliaunya juga bisa mendapatkan hasil dari ekonomi dari situ, kemudian diturunkan juga gitu, bisa diturunkan. Nah misalnya di depannya Belgika misalnya itu kan ada halaman, itu dibikin teatrikal misalnya setiap bulan Oktober ketika peak seasonnya pengunjung di sana, misalnya ada senda tarinya digelar tiap malam minggu misalnya begitu. Itu sudah lumayan dengan tiket seperti itu udah. Kemudian di pinggirnya kuliner, keren kan, tinggal nonton sambil ada kulinernya. Ya, gitu. Melibatkan UMKM sekitar UMKM ya, sekitar. Ya. Terus kayak misalnya kalau gelarannya di Banda, apakah kemudian misalnya sanggar-sanggar yang kayak di Ambon gitu mau ikut boleh nggak Pak? Atau seperti apa? Kalau itu nanti akan kita bicarakan, kita bicarakan dengan, artinya kita memberi kesempatan kan sebenarnya untuk pendukungan masyarakat lokalnya ya. Jangan sampai nanti misalnya seperti lomba tadi Bu, misalnya lomba lari itu
pesertanya akhirnya yang datang profesional semua nih. Aduh. Terus masyarakat cuma lihat kan, nggak dapat apa, dan kebanggaannya nggak muncul gitu. Nah ini coba yang kita utamakan dulu yang masyarakat. Tapi sebenarnya kalau di luar dari kegiatan festival ini, sebenarnya Kementerian Kebudayaan itu juga punya beberapa kegiatan yang bisa mendukung komunitas seperti untuk bantuan dana untuk komunitas. Kita kan punya sekitar, kalau tahun ini kita berikan 20 juta untuk sekian puluh komunitas, itu bisa dimanfaatkan mereka, fasilitasi dana kebudayaan namanya. Karena kebudayaan, kemudian yang di pemerintah pusat dengan Kementerian Keuangan melalui LPDP itu juga ada dana Indonesiana. Jadi siapapun bisa mendaftar di sana, baik komunitas, mungkin lembaga, dan beberapa teman-teman juga. Kami kadang-kadang mengeluarkan rekomendasi Bu untuk itu. Kalau memang benar-benar ini bagus, tersertifikasi atau bisa dipertanggungjawabkan, ya saya keluarkan rekomendasi untuk mendukung. Nah ini yang bisa, artinya dari kesadarannya ya, kita nggak memaksa, tapi kesadaran dari komunitas ini, ada kesempatan Pak, ada, yuk kita dukung, kita pasti dukung gitu. Jangan sampai kita memaksa mereka untuk membuat sesuatu yang mereka nggak cocok, nggak enak juga. Ya teman. Nantinya BPK memberikan kesempatan untuk utamanya anak-anak muda ya yang ingin memperkenalkan budayanya kepada masyarakat luas yang mungkin selama ini mau menggelar acara-acara serupa terbatas dananya. Nah ini mumpung ada, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya lihat bahkan udah di tahap kedua ya, untuk dana fasilitasi tadi kebudayaan, ya. Oke, bahkan kemarin juga yang paling terbaru Bapak bahkan sempat mengikuti lomba apa itu Pak yang di Kabupaten lomba Forok ya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya kalau tidak salah. Iya betul. Iya. Oke, bahkan bukan cuma memberikan dukungan lewat dana, tetapi juga ikut menyaksikan langsung, Pak ya. Iya betul. Memberikan dukungan. Iya betul Bu. Secara psikologis itu memang kehadiran artinya pimpinan yang ada di Satker itu sangat penting bagi mereka. Sangat berarti ya. Sangat berarti tidak hanya untuk uangnya ya, maksudnya dananya, tapi keberadaan kita di sana, esensi kita di sana itu benar-benar membuat suasananya hangat. Terus kita juga melakukan sosialisasi, dan kita juga melakukan istilahnya support lah, support Pak ini keren loh Pak, hanya ada bahasa yang ada di Samlaki itu kalau nggak salah ada 4, itu beberapa sudah penuturnya udah sepuh-sepuh, udah mau hilang, dan yang generasi barunya tuh udah pada nggak tahu, udah pada asing semuanya. Jadi rata-rata memang begitu, makanya perlu adanya upaya pelestarian ini. Betul, iya. Di Maluku itu kalau nggak salah sudah 4 kalau nggak salah yang punah, benar-benar hilang, bahasa penuturnya udah nggak ada. Dulu yang mencatat ini artinya apa juga nggak ada. Nah ini salah satu di dalam UPK kan, bahasa itu jadi penting sekali untuk kita tetap lestarikan gitu. Iya, kita lestarikan. Nah lama kalau hilang semua, budaya ini hanya menjadi satu gitu kan. Iya kan, kita udah nggak beragam lagi. Nggak beragam lagi, ya makanya merajut kebinekaannya nanti itu sesuai temanya. Sesuai temanya ya. Kebinekaan itu kan harus dipertahankan juga, harus bineka, tapi dalam satu ikanya itu harus dalam satu tujuan yang sama. Oke, wow, menarik sekali ya festival-festival yang nanti akan digelar ini. Terus untuk persiapannya Pak udah sejauh mana? Karena tadi udah berkoordinasi dengan berbagai pihak ya. Kalau kita lihat udah sejauh mana Pak? Hari ini nanti kita akan menggunakan jasa ini Bu EO Bu. Oke. Jadi hari ini nanti kita akan bahas yang di Ambon. Kemudian Jumat besok kami Pak Bupati diwakili oleh Pak Kadis PU itu akan merapat di kantor juga. Kemudian yang dari Wulurat itu, festival DKI besar itu, teman sudah di sana, sudah koordinasi di sana. Tinggal yang Masela ini baru kami koordinasi melalui surat dan by phone untuk yang kesiapannya yang ada di sana. Yang kita laksanakan ya semoga semuanya ini bisa berjalan baik, memberikan dampak, output dan outcome yang bagi masyarakat sih Bu. Kami juga dukungan Tribun penting Bu bagi kami Bu, karena bisa mencakup sosialisasi juga, penyebar luasan informasi ini menjadi semakin
makin jauh gitu. Ya, saya lihat juga di media sosialnya BPK juga sering sekali update mengenai kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh BPK wilayah 20 Maluku. Jadi masyarakat tuh bisa lebih update lagi, tinggal buka Instagram juga tahu bahwa akan digelar festival ini itu. Jadi sangat bagus sekali ya Pak. Dan juga tentu dengan adanya dukungan media seperti ini juga mempermudah ya. Tapi apa sih Pak tantangan yang menurut Bapak yang dihadapi oleh PPK Wilayah 20 Maluku ini dalam upaya untuk mengenalkan ataupun juga melestarikan kebudayaan di Maluku, ada nggak Pak? Iya, siap. Terima kasih. Sebenarnya dalam bekerja itu pasti ada tantangan dan harapan ya, dan juga ada capaian seperti itu. Nah, kalau dibilang tantangan itu pasti ada, tantangan itu pasti ada. Satu misalnya dari kondisi alam lah. Dari kondisi alam Maluku ini sangat menantang sekali karena 90% adalah lautan, 10% daratan gitu, dan itu menjadi mahal ketika misalnya kami mengundang rapat saudara kita yang dari Aru, itu biayanya udah tinggi banget tuh. Ya, apalagi kalau musim gelombang. Nah, musim gelombang ya. Pesawat sudah hampir 2 jutaan mungkin ya, ini mahal banget. Dan ini tapi sebenarnya saya langsung jawab aja, kalau tantangan harus ada solusinya kan. Tapi sebenarnya ada beberapa solusi sebenarnya yang ada di situ ya. Kalau kita bandingkan dengan Bali misalnya, Bali itu misalnya melakukan festival budaya Bali di Denpasar gitu ya, semuanya bisa datang gitu kan darat semua tuh. Nah kalau kita festival yang ada di Ambon misalnya, untuk Maluku, festival Maluku yang di Ambon itu akan susah. Dari daerah-daerah lain yang mau datang juga mikir-mikir, apalagi gelombang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau sistemnya itu beberapa model semacam pengelolaan dari aset-aset budaya itu bisa seperti modelnya hub and spoke. Jadi semacam base-nya itu ada di Maluku, tapi kemudian spoke-spoke ini yang seperti Ruji itu yang menjalin dengan pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kabupaten itu harus didorong supaya dia memiliki 1 atau 2, baik itu OPK atau cagar budaya yang menjadi salah satu destinasi. Termasuk juga dengan pariwisatanya. Misalnya kalau di Alang Saudi itu di mana, Seram bagian barat ya. Misalnya Alang Saudi, dimana dia punya cagar budaya ini. Jadi ketika nanti benar-benar pengunjung itu datang ke Maluku, dia ke sentral culture-nya, dia bisa pengen tahu, saya itu mau kemana sih sebenarnya, punya apa sih Maluku itu. Ini kabupatennya ditampang di sana. Kabupaten Seram itu punya ini. Kamu mau berapa hari sih mau kamu stay di sana gitu, anggaranmu berapa? Oke, berarti kamu nanti akan naik ini, tiketnya langsung beli di sini, nanti akan ditemui oleh masyarakat sana, komunitas yang akan mengajak kamu keliling ke sini. Dikasih informasi sedetail mungkin ya. Rekomendasi tempat-tempat yang wajib dikunjungi. Maluku ini indah banget dengan berbagai destinasi ya. Betul. Oke. Pak, ini kita ke Facebook dulu, udah ada pertanyaan dari yang pertama @liano_garam, BPK itu apa? Dan ada juga dari @zamdi Palijama mau nanya kita, Kak. Kalau mau nanya silakan ditulis aja di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Pak Dodi. Nah, untuk Kak Liano Garam, BPK itu apa? Sebenarnya udah tadi saya mention di awal ya kepanjangannya, tapi mungkin Pak Dodi bisa menjelaskan lebih detail lagi untuk Kak Liano apa itu BPK, karena kalau cuman bilang BPK nanti orang ngiranya Badan Pemeriksa Keuangan kan ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak Dodi, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat siang Pak Liano, Kak Liano ya, salam hormat. Terima kasih sekali mau beratensi dengan kami, termasuk juga dengan Tribun juga ya. Jadi BPK itu sering juga teman-teman itu bilang Badan Pemeriksa Keuangan itu bukannya kebudayaan apa gitu kan Bu ya. Jadi kami itu ada di bawah Kementerian Kebudayaan ya. Kementerian Kebudayaan itu baru Kementerian Kebudayaan, di bawahnya ada Dirjen PKT, pemanfaatan kebudayaan dan tradisi, pelindungan kebudayaan dan tradisi, kemudian di bawahnya ada Satker namanya BPK. BPK itu singkatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, kami itu wilayah 20. Nah, itu ada lambangnya XX, itu angka Romawi ya.
Jadi di Indonesia itu ada 23 Kak Liano, 23 BPK yang mengelola kebudayaan di hampir tiap provinsi begitu. Seperti itu Kak Liano. Oke, dan untuk tugas dan fungsinya nanti mungkin Kak Aliano bisa nonton di Tribun Bastory edisi sebelumnya, karena Pak Dodi ini juga sebelumnya pernah datang ke Tribun Bastory dan berbagi cerita mengenai fungsi dan juga tugas dan tanggung jawab BPK wilayah 20 Maluku. Nah, ini dari @Zamdi Palijama. Halo Kak Zamdi. Kak Zamdi bertanya nih Pak, strategi apa yang paling efektif untuk memastikan festival budaya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan nilai? Terima kasih Pak Dodi Wiranto. Ya, terima kasih. Halo. Silakan Pak. Selamat siang Pak Zamdi, Pak Zamrud. Ya. Baik, terima kasih. Jadi nanti di dalam kegiatan ini ada yang namanya penyebarluasan kuesioner di tiap kegiatan, sehingga kita akan bisa mampu mengukur kegiatan kita ini akan sampai mana dan memiliki dampak apa. Jadi tidak hanya, misalnya saya kasih contoh ya, tidak hanya melulu ke semacam hiburan gitu. Jadi misalnya kalau di Banda itu ada namanya Jalan Sehat. Jadi Jalan Sehat itu Pak Santi, Jalan Sehat itu nanti pesertanya akan mampir di tempat-tempat cagar budaya yang ada di situ. Misalnya, bisa sambil foto juga kan? Iya, bisa selfie. Nah, di sana nanti ada barcode. Mereka akan menyekan barcode itu, di situ berisi pertanyaan. Ada kuis dan mereka akan ngisi di situ. Mereka akan ngisi di tiap kunjungan itu. Kemudian nanti di pusatnya baru diundi. Siapa yang benar menjawab paling cepat sampai sana begitu gitu Pak Jamdi. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa festival itu tidak hanya hiburan ya. Festival itu memang ada hiburannya. Kemudian ada edukasinya. Kemudian mempererat dari komunitas, kemudian juga memiliki dampak ekonomi, kesejahteraan, termasuk juga promosi, entah itu bisa promosi kebudayaannya, bahkan promosi ketahanan pangannya ya, seperti kalau di Banda itu ada makanan namanya kue suami ya, suami ya, terbuat dari singkong itu suami. Itu termasuk bagian dari ketahanan pangan, bagaimana kita tidak tergantung pada beras gitu Pak Sandi. Bukan suami orang kan. Nah, ada juga satu lagi termasuk juga ke destinasi wisatanya Pak Samdi. Jadi ada beberapa hal, tidak hanya hiburan. Jadi ada sebutkan tadi ada 8 Pak Samdi yang itu nanti akan dikuesionerkan dan tentunya akan diukur input dan outcome-nya bagi semua kegiatan itu. Mungkin itu Ibu. Oke. Dan di YouTube ini juga ada bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke dukungan ya dari beberapa orang. Pertama dari Kak Marcian Talahatu, sukses selalu BPKW 20. Terus juga dari Kak Joselina Tupan, sukses selalu BPK wilayah 20 katanya. Kemudian ini ada dari Mimin Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 juga, sukses selalu untuk pemajuan kebudayaan Maluku ya pastinya ya. Dan juga dari Michael Karundeng, keren katanya Pak. Terima kasih. Oke. Dan Pak terakhir mungkin sebelum kita tutup, apa harapannya untuk berbagai festival yang nanti akan digelar, ada 4 ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Harapan besar kami bahwa sebenarnya sesuai dengan tugas kami itu melakukan pelestarian cagar budaya dan UPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Tentunya dengan festival ini kami sangat mengharapkan satu itu sebenarnya keterlibatan dari masyarakat, juga komunitas, tapi penting juga ini bagi keterlibatan dari pemerintah daerah sebenarnya, baik provinsi, baik kota maupun kabupaten, seperti kita contohkan juga di Maluku Tengah yang kolaborasi dengan kita itu sangat penting dalam kebudayaan itu. Memang yang ada di Maluku itu berlangsungnya masih dalam kegiatan sehari-hari juga, jadi saya pikir masih sangat terjaga gitu, karena mereka bagian dari kehidupan. Berbeda ketika kami tinggal di Jawa itu kadang-kadang misalnya seperti keris ya, senjata keris itu sudah jarang dipakai. Orang-orang ke kantor kan nggak mungkin bawa keris. Nah di Maluku ini masih semuanya itu tetap dilakukan. Itu yang saya bilang super keren sekali. Nah jangan sampai sebenarnya itu tergerus oleh kemajuan zaman yang notabene itu yang sangat mereduksi sebenarnya. Reduksi itu yang merusak budaya-budaya itu, sehingga
eh, anak-anak masa sekarang, generasi selanjutnya udah lupa sebenarnya bahwa nenek moyang kita itu mungkin ratusan tahun yang lalu itu sudah mulai berdiskusi dengan alam sih. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita menghormati alam dan lain-lain. Itu yang sudah diajarkan dan itu menjadi sebuah budaya. Dari sebuah budaya, kata budaya. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman atau beberapa orang itu menilai sesuatu yang banyak dilakukan orang itu terus itu namanya budaya, misalnya merokok, kemudian korupsi itu jadi budaya, itu enggak itu mohon maaf itu bukan, karena budaya itu akar katanya dari budi, dari hal yang baik. Meskipun sebenarnya faktanya ya korupsi banyak terjadi di Indonesia, tapi jangan sampai menggolongkan itu sebagai Budaya kebudayaan iya Pak bukan, ya. itu kebiasaan, itu kebiasaan. Jadi budaya itu hal yang bagus, yang budi, yang baik begitu. Nah itu juga ditetapkan juga nanti kebudayaan itu yang menjadi kebudayaan, misalnya WPTPI ya, warisan budaya tak benda Indonesia, kemudian ditetapkan kan, cagar budaya juga ditetapkan juga. Dan hal-hal yang baik itu yang kemudian baru kita pelajari untuk juga ditetapkan, khususnya hal yang baik gitu. Nah harapan kami yang selanjutnya bahwa semuanya ini kita harus bergandengan tangan, harus punya energi yang sama, yang bareng untuk melestarikan budaya Maluku. Nah kita awali dengan festival ini, semoga menjadi stimulus sebenarnya bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat untuk memiliki rasa satu itu sebenarnya self confidence, percaya diri dulu nih, percaya diri, kemudian dia bisa membuat sesuatu yang baru atau melestarikan, kemudian baru untuk menunjukkan eksistensinya begitu, sehingga ketika dia percaya diri, ketika tampil itu sudah memang kok kita itu punya loh ini dan kita keren gitu. Karena Pak, maaf saya potong dikit, karena untuk anak-anak muda ya, generasi Z sekarang tuh kayak mau pakai bahasa daerah kan udah malu, takut dibilang agak kuno, agak modern, kayak gitu-gitu yang sangat disayangkan sekali. Padahal kita patut berbangga dengan bahasa-bahasa daerah yang kita punya kan Pak ya. Betul. Oke, silakan dilanjutkan. Iya siap Bu. Itu mungkin yang terakhir ya, kita tetap harus bergandengan tangan, dan kami melalui Kementerian Kebudayaan tentunya selalu siap untuk memberikan dukungan, khususnya bidang kebudayaan dan bidang-bidang yang terkait dengan kebudayaan, untuk bisa supaya Katong ini tampil semakin maju, dikenal, kita sayangi bareng. Tidak hanya kita sayangi bareng, tapi kita sayangi seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan tingkat dunia. Dan kami juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan nilainya sebenarnya. Karena beberapa kami ajukan juga untuk warisan budaya tak benda Indonesia itu ada 28, kemudian cagar budaya nasionalnya itu ada sekitar 9. Nah kemudian yang kita rencanakan, semoga kita mohon doanya bersama Bapak Ibu yang tadi balik YouTube gitu, yang nonton YouTube, untuk warisan dunianya, warisan dunia, sehingga kita akan semakin dikenal oleh dunia, dan budaya ini tentunya akan dijaga juga ketika kita dikenal dunia sebagai warisan dunia. Yang menjaga tidak hanya kita, tapi juga dunia ikut menjaga, begitu menjadi kebanggaan Indonesia. Mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak, terima kasih banyak atas waktunya, sudah berbagi mengenai festival-festival yang akan digelar di 4 daerah ya di Maluku untuk Tribuners di rumah, dan sekaligus ya memperkenalkan kepada Tribuners sebagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Maluku. Karena tadi ya yang saya bilang, ada juga yang belum pernah mendengar, oh ternyata ada Wulurat di Maluku tuh, ada daerah yang namanya Wulurat gitu, saking mungkin agak terpencil gitu, kita hampir nggak tahu begitu. Dan pastinya sukses untuk gelarannya nanti di bulan depan, kemudian nanti ada bulan November juga, September, Oktober, November. Ya, berturut-turut ya. Oke. Dan pastinya kami nanti akan selalu support dengan penyebarluasan informasi tentunya Pak. Dan Tribuners, semoga apa yang disampaikan Pak Dodi tadi menjadi informasi tambahan untuk kalian juga, dan jangan lupa untuk selalu mengenal dan juga melestarikan budaya-budaya kita yang ada di Maluku, karena kita kaya sekali dengan beragam kebudayaan yang ada, dan jangan sampai kita melupakan budaya kita, karena budaya itu adalah bagian dari diri kita ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Tribuners yang sudah
menyaksikan baik di kanal YouTube maupun juga Facebook fanpage. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.